Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat ridhonya kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di pagi yang cerah ini. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabaruhum wa tuhsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Sebagai seorang muslim, kita tidak bisa mengabaikan pentingnya Al-Quran dalam panduan hidup kita, termasuk dalam menjalani moderasi beragama. Al-Quran adalah sumber inspirasi utama untuk memahami konsep moderasi dalam beragama. Moderasi agama yang merupakan landasan kuat dalam beragama dengan seimbang dan harmonis. Moderasi agama adalah sebuah konsep yang sangat penting, terutama di tengah berbagai polarisasi dan ekstremisme yang kita saksikan di dunia saat ini. Agama adalah salah satu jalan yang membawa kita kepada kebaikan, kedamaian, dan kebahagiaan. Moderasi adalah prinsip utama dalam menjalani agama yang benar. Tetapi apa itu moderasi agama? Moderasi agama adalah sikap tengah di mana kita menjalani agama dengan keseimbangan. Ini berarti kita tidak terlalu ekstrim dalam tafsiran dan praktik agama, tetapi juga tidak mengabaikannya. Ini adalah jalan yang seimbang yang menjauhi ekstremisme dan fanatisme. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143, Allah berbicara tentang umat Islam sebagai umat yang adil atau umat yang moderat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahidan wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'u rasula min yanqalibu 'ala akibaihi wa in kana lakabiratan illa 'alal ladina hadallah wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Artinya, demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Pendapat Musafir mengenai ayat Al-Baqarah 143, ayat tersebut membahas tentang perkataan orang-orang yang lemah akalnya, asyufaha, yaitu orang-orang munafik, Yahudi dan musyrikin, terhadap ketetapan Allah dalam perubahan arah kiblat, penegasan bahwa segala penjuru arah itu ialah milik Allah. Hidayah berada dalam kehendak Allah bahwa umat Islam adalah umat pilihan dan menjadi saksi atas seluruh manusia, serta Nabi Muhammad SAW adalah saksi atas kamu dari suri tauladan yang membimbing kamu menjadi umat pilihannya, dan bahwa ketetapan Allah dalam perpindahan arah kiblat dari Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram ialah sebagai ujian keimanan bagi orang-orang yang beriman pada saat itu. Pada ayat 143 surat Al-Baqarah ini, pada permulaan ayat yaitu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, yaitu umat pertengahan. As-Siddiqi pun menafsirkan ummatan wasaton, yaitu umat pertengahan, dengan suatu umat yang paling baik dan adil, umat yang seimbang
dan tidak termasuk umat yang hidup berlebih-lebihan dalam beragama, dan tidak pula termasuk orang terlalu kurang dalam menunaikan kewajiban agamanya. Diki menjelaskan bagaimana posisi umat dan wasaton tersebut. Sebelum Islam, umat manusia terbagi dalam dua golongan. Yang pertama ada golongan Madiun, materialis yang hanya mementingkan keduniawian materi, seperti hanya orang-orang Yahudi dan musyrikin. Kedua, ada golongan Ruhaniyun, spiritualis yang terlalu berpegang kepada adat-adat kejiwaan serta meninggalkan keduniawian dan kenikmatan, serta golongan Nasrani Syaibah dan golongan Hindu yang menyembah berhala. Pendapat beliau selaras dengan pendapat para musafir Nusantara seperti Buya Hamka. Dalam tafsirnya Al-Azhar, menurut Hamka ada dua umat yang datang sebelum umat Nabi Muhammad, yaitu umat Yahudi dan umat Nasrani. Masyhur diketahui dalam riwayat sejarah bahwa umat Yahudi itu condong kepada dunia, harta dan benda, sehingga di dalam kitab suci mereka sedikit sekali ayat yang membahas tentang akhirat. Oleh sebab itu, ada di antara mereka yang beranggapan bahwa jika mereka masuk neraka kelak hanyalah beberapa hari saja, tidak akan lama. Sebaliknya umat Nasrani lebih mementingkan akhirat, meninggalkan segala macam kemegahan dunia, hingga mendirikan biara-biara tempat bertapa dan menganjurkan pendeta-pendeta untuk tidak berpasangan. Setelah memaparkan keadaan umat terdahulu sebelum umat Islam, Al-Siddiqi mengemukakan bahwa Islam datang untuk mempertemukan hak jiwa dan hak tubuh. Islam juga memberikan kepada para pemeluknya segala hak kemanusiaan. Manusia memang terdiri atas jiwa dan jasad. Menariknya dalam tafsir beliau dikatakan bahwa manusia itu adalah binatang dan malaikat. Maka kesempurnaan manusia adalah karena diberi kedua hak tersebut. Pendapat beliau tidak berbeda dengan apa yang disampaikan Quraisy Shihab dalam tafsirnya, bahwa pandangan Islam tentang hidup adalah di samping ada dunia juga ada akhirat. Keberhasilan di akhirat ditentukan oleh iman dan amal soleh di dunia. Manusia tidak boleh tenggelam dalam materialisme, tidak juga membumbung tinggi dalam spiritualisme. Ketika pandangan mengarah ke langit, kaki harus tetap berpijak di bumi. Islam mengajarkan umatnya agar meraih materi yang bersifat duniawi, tetapi dengan nilai-nilai samawi. Konsep moderasi beragama sepertinya menjadi garis pemisah antara dua hal yang berbeda. Penengah ini diklaim tidak membenarkan adanya pemikiran radikal dalam agama, serta sebaliknya tidak membenarkan juga upaya mengabaikan kandungan Al-Quran sebagai dasar hukum utama. Oleh karena itu, wasatiyah ini lebih cenderung toleran serta tidak juga renggang dalam memaknai ajaran Islam. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, wasatiyah, pemahaman moderat, adalah satu karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh ideologi-ideologi lain. Oleh karena itu, menurut Muhammad Abduh, seseorang yang bisa menjaga diri dari sikap ifrat, yaitu menambahkan sesuatu dari perkara yang sudah ditetapkan agama, dan sikap tafrid, yaitu sikap mengurangi apa yang sudah menjadi ketetapan agama, karena keduanya itu merupakan perbuatan kurang terpuji dan merusak. Sedangkan umat pilihan itu adalah mereka yang berada dalam posisi tengah, atau berada di antara dua ujung dalam setiap perkara, atau berada di tengah di antara keduanya. Pada penggalan ayat selanjutnya, yaitu litakunu syuhada'a 'alan nasi, agar kamu menjadi saksi terhadap manusia. As-Siddiqi menafsirkan supaya kamu menjadi saksi atas golongan materialis yang selalu mengutarakan kenikmatan duniawi, tidak mempedulikan hak-hak Allah, dan tidak mau mementingkan kejiwaan sedikit pun. Beliau mengutip pendapat yang mencerminkan sikap mereka. Hidup adalah kehidupan dunia semata, yang membinasakan kita hanyalah masa. Apa yang mereka katakan tertuang dalam surat Al-Jasiyah ayat 24. Selain terdapat golongan materialis, umat Islam pun menjadi saksi terhadap golongan spiritualis yang berlebihan dalam beragama, mengharamkan kenikmatan duniawi hingga sampai pada taraf menyiksa diri sendiri. Lebih lanjut, beliau menegaskan umat Islam menjadi saksi terhadap golongan pertama dan golongan kedua, serta umat Islam melebihi seluruh umat dan jalan berlaku imbang dalam segala urusan. Dalam artian, Hasbi As-Siddiqi menjunjung tinggi sikap moderat yang harus dimiliki oleh umat Islam pada umumnya.
terutama tidak fanatik dan ekstremis ketika dihadapkan pada beragam perbedaan dan pilihan. Dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini dijelaskan bahwa Allah menjadikan umat Islam sebagai umat dan wasatan pertengahan moderat dan teladan, sehingga dengan demikian keberadaan kamu dalam posisi pertengahan itu sesuai dengan posisi Ka'bah yang berada di pertengahan pula. Posisi pertengahan menjadikan manusia tidak memihak ke kiri dan ke kanan, suatu hal di mana dapat menghantarkan manusia berlaku adil. Posisi pertengahan menjadikan seseorang dapat dilihat oleh siapapun dalam penjuru yang berbeda, dan ketika itu ia dapat menjadikan teladan bagi semua pihak. Posisi itu juga menjadikan dapat menyaksikan siapapun dan dimanapun. Allah menjadikan umat Islam pada posisi pertengahan agar umat Islam menjadi saksi atas perbuatan umat yang lain. Tetapi ini tidak dapat dilakukan kecuali umat Islam menjadikan Rasulullah syahid, yakni saksi yang menyaksikan kebenaran sikap dan perbuatan kamu, dan beliau pun kalian saksikan, yakni kalian jadikan teladan dalam segala tingkah laku. Dalam konteks agama, moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dengan demikian, seseorang yang moderat akan bersikap adil dalam menilai sesama muslim, tidak suudzon dan berprasangka buruk kepada mereka sebelum melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Seseorang yang moderat akan menghargai eksistensi orang lain yang berbeda keyakinan dengan serta tidak mencela ataupun menjelek-jelekan agama dan keyakinan tersebut. Begitu juga seseorang yang moderat akan bersikap adil dalam menilai pemimpin dan pemerintahnya, mengapresiasi jika mereka benar dan mengoreksinya jika mereka mengambil kebijakan yang kurang tepat dengan cara yang santun dan bijaksana, bukan dengan menghujat, mencaci maki dan menyebut mereka dengan kata-kata yang tidak pantas didengar. Teladan dari semua sikap moderat ini tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW sendiri, di mana dalam banyak hadisnya beliau selalu menekankan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menghargai antar satu sama lain, serta menebar kebaikan dan rahmat kasih sayang dan setiap manusia dan makhluk secara umum. Hal inilah yang dibangun Nabi bersama para sahabat ketika mereka hijrah ke Madinah. Beliau membangun Madinah dengan pluralitas kehidupan yang menyertainya. Beliau hidup damai berdampingan dengan kaum Yahudi dan Nasrani yang juga menetap di kota tersebut. Kalaupun terdapat peperangan di antara mereka, itu semua tidak pernah disebabkan oleh agama, melainkan karena ketidakadilan sosial yang kadang terjadi di antara mereka. Mudah-mudahan kita semua dituntun dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi muslim yang moderat dan adil dalam menilai apapun, serta mengedepankan rasionalitas dan menyelesaikan persoalan. Hal inilah dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 143 di atas, di mana Ia menjadikan kita sebagai umat pertengahan agar kita bisa menjadi saksi untuk umat-umat yang lain, menjadi juru damai di antara mereka, bukan sebaliknya menjadi umat rusak, pengacau ataupun penghancur kehidupan manusia lainnya. Demikian kiranya bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.